kan? Kamu mengaku. Nah, Kamu mengaku kalau kamu pendatang haram. bagus, bagus Ustaz, bagus Ustaz. Betul. Kalau kamu mengaku nah, kamu lebih sebab kamu tidak ada dokumen. Bagus Ustaz. Ya, ini kalau kamu pendatang haram. Ini biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Sahabat kata per kata, yang cinta tanah air Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berita panas. Lagi-lagi seorang ustadz Malaysia ini membuat heboh karena perkataannya. Perkataan yang diucapkan oleh seorang ustadz satu ini sangatlah tidak pantas untuk dicontoh, karena kata-katanya sangatlah mengandung unsur yang rasis yang keluar dari mulut seorang ustadz. Bahkan dia berkata, bahasa seperti itu sudah biasa diucapkan oleh sebagian besar orang-orang Malaysia. Apakah orang muslim Malaysia kerap kali menggunakan kata yang menghina dan merendahkan sesama manusia seperti itu? Dan dari situ kita bisa membedakan antara muslim yang ada di Indonesia dan muslim yang ada di Malaysia, sungguh berbeda dari cara penyampaiannya dalam bertutur kata. Pihak pemerintah Indonesia harus tahu tentang persoalan ini dan tegas dalam menanggapinya. Yang dipersoalkan bukan hanya sekedar warga Indonesia yang bekerja di Malaysia tanpa izin saja, melainkan perkataan dan anggapan orang-orang Malaysia lah yang harus pemerintah Indonesia persoalkan. Karena kata-kata seperti itu sudah menjadi sebuah penghinaan yang menjatuhkan derajat seseorang manusia yang berwarga negara Indonesia. Jika boleh usul dan meminta pada pihak pemerintah Indonesia, saya minta hentikanlah segala bentuk kerjasama ketenagakerjaan bersama Malaysia. Karena sebenarnya, begitu banyak sindikat yang bermain curang, dari pihak Malaysia itu sendiri. Warga Indonesia, ingin pergi ke Malaysia dan bekerja di Malaysia bukanlah tanpa modal. Warga Indonesia pun mengeluarkan biaya keberangkatannya ke Malaysia, pada seseorang yang menawarkan pekerjaan di Malaysia. Hanya saja dengan cara jalan yang salah. Hasil, di sana dianggap sebagai warga negara Indonesia yang datang secara ilegal, atau tidak sah. Karena melalui jalur perekrutan tenaga kerja yang salah. Para tenaga kerja itu pun sebenarnya adalah korban dari penipuan jasa ketenaga kerjaan. Dan sesampainya di Malaysia, ketika bekerja mereka pun dihina dan dicaci, dianggap sebagai pendatang hingga disamakan dengan bintang. Sungguh nasib yang sangat malang, bagi tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Pemerintah Indonesia harus mengambil tindakan yang tegas. Dan lebih baik, Indonesia tidak perlu mengadakan kerjasama ketenaga kerjaan dengan Malaysia. Karena, begitu dipandang rendahnya tenaga kerja Indonesia, di mata para warga Malaysia. Dan ada sebuah video perdebatan, antara warga Indonesia dengan seorang ustadz dari Malaysia, yang mempertanyakan atau memperdebatkan, masalah bahasa atau kata-kata yang diucapkan oleh seorang ustadz, yang penuh dengan penghinaan dan hujatan pada sesama manusia, yang mengandung unsur yang rasis dari kalimat ucapannya. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video reaksi berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel CCTV. Oke, semalam aku buka TikTok dan ada Ustaz Sofyan lagi live, dan di situ ada teman kita dari Indonesia berdebat. Ya, mungkin buntut dari perkataan Ustaz Sofyan yang mengatakan pendatang haram ini lebih kurang sama ataupun sama dengan peliharaan. Jadi oke, kita simak videonya, dan selepas videonya nanti aku akan memberikan satu tanggapan. Jadi jangan skip. Oke, kita simak dulu videonya. Anda menyebut kami itu sebagai binatang haram, dan tanpa Ustaz sendiri tahu bahwa kita ini adalah umat muslim sejati. Kenapa harus mengatakan seperti itu? Bang Abdul, ada pesan masuk. Silakan Bapak jawab. Oke, habis dah. Umat Islam itu disamakan sebagai binatang. Oke. Habis Jadi dah, di sini habis. itu ada orang Indonesia, masyarakat dari Indonesia, dan yang masuk Oke, saya jawab. Habis dah. Kamu tak ada apa nak cakap. Oke. Yang pertama, saya nak bagi tahu kepada kamu, saya tujukan pada siapa? Kepada siapa saya tujukan? Kamu nak saya jawab, kan? Kamu nak saya jawab. Pak Ustaz menunjukkan kepada pendatang-pendatang kawan-kawan kami Kau yang tidak siapa? Siapa? Kamu kah? bukan Siapa? Anda Ada menyebutkan pesan itulah masuk. pendatang-pendatang
haram itu Ya. yang buat kami Iya. kesenangan. Kawan-kawan kamu pendatang haram nggak? Bukan pendatang haram, Ustaz. Apa betul? Apa kamu nak sakit hati? Itu. Dah, kawan-kawan kamu, saya nak jawab. Bila kamu tanya, saya nak bagi orang di bawah ini faham. Saya tujukan, kamu saja kata tadi, video yang saya keluarkan itu memalukan kerana kamu ini umat Nabi Muhammad. Itu saya nak katakan tadi. Kepada siapa umat Nabi Muhammad itu yang kita tuju? Siapa? Siapa dia? Semua kita nak umat Nabi Muhammad. Tetapi Ya, siapa? Siapa dia? walaupun Anda itu menyebut pendatang haram, tidak sepantasnya Anda Pendatang haram itu individu. Itu masalah masih masalah Pendatang haram itu individu ah. tidak dan diindikasi. Pak Sofyan Pendatang haram itu adalah orang Islam saja kah? seperti binatang peliharaan. Walaupun tidak Islam, tapi Dah. Kamu tadi kata umat Nabi Muhammad. Saya bagi tahu kepada kamu, orang Islam saja kah? bukan. Hari itu kenapa kamu berbual atas nama Nabi? Sebab kamu letak atas nama Nabi. Enggak, Anda kan sebagai ustaz, Saya katakan boleh. lebih paham Ustaz. Karena umat Nabi Muhammad itu bukan hanya non-muslim, seluruh warga di dunia ini adalah umat Nabi Muhammad. Siapa? Paham? Apa yang Siapa? Tuh. Saya cakap siapa? Siapa kamu cakap? Perkataan binatang Apa yang haram Anda dikatakan cakap itu pendatang haram, walaupun pendatang haram nggak punya Walaupun itu pendatang haram. nggak pantas lah kalau disebut seperti Saya binatang katakan yang sangat kasar. untuk Jadi masih saya, bukan kamu binatang bila itu tanya bukan saya, binatang haram, enggak. kamu tanya, saya jawab. Kamu nak bising buat apa? Kita lanjut, jadi kita lihat video nanti aku akan memberikan satu tanggapan. Tapi saya hanya merasa di dalam Bukan, kalau kamu Jadi aku kepiluan, sedikit masuk sedikit paham kalau apa kamu yang dimaksud. kepiluan, bermana kamu Ini adalah pendatang haram. ada kesalahpahaman bahasa. saya disebut Jadi nanti aku memberikan satu tanggapan. guys. Kalau kamu pendatang haram, kamu mengaku. Nah. Kamu mengaku kalau kamu pendatang haram. bagus Ustaz, bagus Ustaz. Betul. Kalau kamu mengaku pendatang, kamu lebih sebab kamu tidak ada dokumen. Bagus Ustaz. Ya, ini kalau kamu pendatang haram. Ini biasa. Oh, bermakna kamu tidak layak dalam ini. Pendatang haram lebih teruk daripada kamu tidak layak dalam ini. Sebenarnya kamu telah menunjukkan sikap. Terima kasih. Kita tidak layak. Kamu dapat duit dalam saya punya akaun pun adalah duit Ustaz. Oke, bla. okey. Betul tak? Ini tak faham. Ini dia tak faham. Dia ceritakan umat Nabi Muhammad. Dia ceritakan tentang agama. Apa yang cerita ini? Kalau dia pendatang, dia lebih teruk daripada kalau dia bukan pendatang haram, dia tidak ada masalah. Ini apa ini? Okey? Okey? Ya, saya nak ulang sekali lagi. Ini kebodohan yang naik ini daripada Konoha. Ini cukup. Mereka kaitkan dengan umat Nabi Muhammad. Saya bukan beritahu tentang pendatang haram ini melibatkan individu. Kalau melibatkan individu, kalau saya sebut melibatkan individu, mereka boleh saja kaitkan dengan sesiapa. Tetapi saya sebutkan bahawa pendatang dalam negara kita ini lebih teruk daripada ini. Dia bukan kaitkan dengan agama, bukan kaitkan dengan umat Nabi Muhammad, sebab pendatang haram ini melangkaui sempadan agama, bangsa dan kaum, malahan negara. Ini melangkaui segalanya. Ini pendatang haram ini bukan individu. Ini pendatang haram ini satu apa istilah yang diletakkan kepada mana-mana manusia yang masuk secara haram adalah pendatang haram. Ini tuan-tuan,
Ini masuk pusing cakap ini Konoha memang tak boleh pakai lah tuan-tuan. Dia orang ini memang tak guna, tak boleh pakai. Dia orang ini tunjuk seolah-olah dia orang ini bagus dalam negara Malaysia, seolah-olah dia orang ini malaikat, dia orang ini baik. Sebenarnya dia orang ini adalah paling tak guna dan tak boleh pakai, yang menyusahkan negara kita. Suruh dia orang ini melingkup balik negara dia orang tuan-tuan. Ini tak guna, acah-acah, bancuh simen, ikat bata, klaim. Ini warga asing yang buat KLCC. Ikat bata, bancuh simen, angkat batu, klaim. KLCC kita warga asing buat. Ini orang lain buat susah-susah dengan angkat bata, ikat simen, klaim. KLCC dia orang buat. Otak tak ada tuan-tuan. Masuk sini tak tahu cerita apa. Nak cerita nak kaitkan umat Nabi Muhammad. Nak kaitkan sebut bila saya sebutkan umat Nabi Muhammad sebagai, bila saya tujukan kepada manusia ini sebagai pendatang haram, saya tujukan siapa? Saya hanya bagi tahu bahawa mana-mana pendatang haram yang ada dalam negara Malaysia ini merompak hak rakyat, mencuri subsidi rakyat, merampas hak rakyat, merompak hasil daripada cukai-cukai rakyat. Ini semua adalah pendatang haram. Ini yang saya bagi tahu. Siapa makan cili, dia orang akan rasa pedas. Masuk ikut lorong tikus. Inilah teruknya pendatang haram. Hidup secara haram dalam negara orang, lagi cerita tentang bagus. Hidup secara haram dalam negara orang, rompak subsidi rakyat Malaysia, lagi cerita bagus. Ini semua tak guna punya pendatang haram yang ada dalam negara. Kenapa jadi begini? Sebab Oke guys, itu adalah video live dengan Ustaz Sofyan, dan ada teman kita dari Indonesia yang berdebat masalah yang lagi viral, yang lagi panas, masalah pendatang haram yang disamakan dengan binatang peliharaan. Jadi yang dimaksud Mas tadi aku rasa ada betulnya, karena tujuan Mas tadi menanyakan apakah pantas pendatang haram disamakan dengan binatang peliharaan. Jadi aku rasa sehina-hinanya, sesalah-salahnya pendatang haram ataupun pendatang apati yang nggak punya dokumen di Malaysia ini kemudian disamakan dengan disamakan dengan binatang peliharaan, itu tidak etis kalau menurutku. Jadi aku sendiri nggak tahu kenapa sangat-sangat benci kalaupun pendatang asing tanpa izin ini masuk ke Malaysia menyelundup ataupun nggak punya dokumen. Jadi ya itulah manusia. Walaupun ustadz, walaupun orang alim sekalipun, kalau perkataan seperti itu sangat-sangat nggak baik, nggak etis. Jadi aku harap buat teman-teman sekali lagi jangan masuk ke Malaysia secara menyelundup, nggak punya dokumen. Kalian yang sudah kosongan di sini sekarang pun ada rekalibrasi untuk balik kampung yang kosongan. Jadi aku harap kalian balik ke kampung dulu, dan jika masih mau ke Malaysia ikutlah secara jalur-jalur yang sudah ditentukan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.